Prof Hik, sempat di underestimate atau direndahkan, dianggap tidak mampu, tetapi ternyata Iran menunjukkan bagaimana kapasitasnya. Jadi sebetulnya Prof Hik, menurut Anda, apakah gencatan senjata itu terjadi karena Trump menengahi atau sebetulnya memang Israel sudah kewalahan menghadapi Iran? Sebenarnya gini, pertama ya, kalau kita tadi saya ingin balik itu, menang atau tidak. Ya. Kalau dalam dunia militer, melakukan serangan harus ada tujuan. Kalau tujuan itu tercapai, berarti menang. Misalnya tujuannya adalah menurunkan bendera dari lawan. Kalau itu dilakukan dan terjadi, berarti menang. Sudah bisa menguasai. Nah sekarang kita bertanya, apa tujuan Israel menyerang Iran? Dalam pidato Perdana Menteri Netanyahu, pada waktu serangan pertama Israel ke Iran, dia mengatakan ada dua hal. Pertama adalah pelemahan terhadap kemampuan pengembangan senjata nuklir Iran. Yang kedua, regime change, perubahan rezim. Karena di situ dikatakan dalam pidatonya, wahai rakyat Iran, kami tidak bermusuhan dengan Anda. Sekarang adalah masa pembebasan Anda. Anda bisa sekarang berteman lagi dengan kami secara baik. Karena apa? Kalau misalnya rezim yang di Iran, Ali Khamenei sekarang diganti oleh anaknya Pahlavi, Shah Iran, Reza Pahlavi yang di Perancis, mungkin akan berubah. Karena seperti sebelum tahun 79, di mana pemerintah Iran punya hubungan baik dengan Israel, bahkan juga dengan Amerika Serikat. Nah, jadi pertanyaan kita, dua tujuan ini tercapai atau tidak yang dilakukan oleh Israel? Pertama, soal senjata pengembangan senjata massal ini. Kalau saya lihat Israel tidak berhasil. Buktinya apa? Masih dibantu oleh Amerika Serikat dengan pengeboman 3 titik itu. Kedua, apakah terjadi regime change? Tidak. Nah, sementara bagi Iran ketika dia melakukan serangan ke Israel, apa tujuannya? Tentu dia ingin mempertahankan kedaulatannya. Karena ini dianggap sebagai serangan terhadap teritori dia. Apakah berhasil? Lalu kedua, apakah rezim Iran berubah? Nah, itu silahkan masyarakat yang menentukan. Tapi saya ingin tadi menjawab pertanyaan dari Sylvia, berkaitan dengan apa sih yang dilakukan oleh Iran sehingga sekarang ini, kalau saya melihat, Presiden Trump yang tadinya berada di belakang Israel, bergeser menjadi mediator. Saya terus terang nggak bingung. Mediator itu biasanya negara yang tidak berkonflik, yang tidak tersangkut dengan konflik itu. Kok tiba-tiba Presiden Trump mengambil posisi? Jadi setelah saya analisa, saya menganggap serangan Iran itu 3 hal. Pertama, serangan fisik. Fisik itu dia serang Israel tetap, dan kemudian dia serang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Ya, tapi dia kan juga ngasih tahu Qatar, kami akan menyerang, karena dia nggak bermusuhan sama Qatar dan dia nggak mau memperluas perang ini. Tadi kan Pak Dubes mengatakan seperti itu. Jadi dia kasih tahu. Tapi memang Qatar kemudian memberitahu ke Presiden Amerika. Nah, di situ Trump bilang, kita berterima kasih dengan Iran karena memberitahu. Itu satu. Yang kedua, serangannya adalah Menteri Luar Negeri Iran pergi ke Rusia. Ya. Membicarakan masalah serangan Amerika dan Israel ini. Dan Rusia, Presiden Putin mengatakan ini merupakan pelanggaran hukum internasional. Nggak usah dia berpihak dan lain sebagainya. Dengan pernyataan itu, daya gentarnya ke Amerika sudah sangat luar biasa. Goyah jadi ya. Jadi itu yang bergeser juga. Yang ketiga, ini yang sangat penting. Wacana di parlemen, walaupun belum ada putusan, bahwa Selat Hormuz tadi dibahas. Selat Hormuz akan ditutup. Ya kan? Itu yang namanya bursa efek di Amerika, waduh langsung anjlok. Itu menghajar Trump. Sehingga apa? Mungkin dalam posisi seperti itu, Trump berpikir, saya ada di belakang Israel, tapi reaksi dunia kayak begini, reaksi di negara dalam negeri saya seperti ini, bursa, demo-demo, no king dan lain sebagainya, kalau saya nggak bisa membalik posisi, ini membahayakan kita Amerika. Sehingga apa? Trump kemudian mengambil posisi sebagai seorang mediator. Tapi mediatornya ini kan tadi Bapak Dubes mengatakan
tanpa ada perjanjian. Trump hanya bilang, pokoknya ya Iran dalam 6 jam ke depan kamu jangan nyerang. Nanti Israel juga akan melakukan hal yang sama. Ketika Iran melakukan serangan, walaupun kecil, dan Israel bilang, wah ini melanggar. Israel udah mau siap nih, mau nyerang. Presiden Trump langsung marah. Ya. Baik. Tadi kan ini kan ya, mengumpat dengan 4 kata yang ya nggak boleh lah sebenarnya seorang kepala negara. Itu yang terjadi. Artinya apa? Saya melihat posisi sekarang adalah Iran ada di atas angin. Iran di atas angin? Di atas angin, dan kemudian memang pasti dua negara, dua pemerintahan mengatakan kami telah menang perang, gitu kan? Karena tidak ada pemimpin yang mau kehilangan muka. Baik. Kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas meskipun sekarang gencatan senjata sudah terjadi, ada dampak yang terasa selama 12 hari perang antara Iran dengan Israel. Dampak secara ekonomi itulah yang paling dikhawatirkan. Seperti apa konkretnya dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat dunia dan juga imbasnya ke Indonesia? Mas Fitra, nanti giliran Anda setelah jeda, pemirsa tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.